nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, dan yang paling bermanfaat bagi yang memilikinya di dunia maupun di akhirat, yaitu iman. Nah, iman paling besarnya, paling agungnya, paling manfaatnya, kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga wajib yang mendapatkan kenikmatan iman ini mengetahui besarnya, agungnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, berusaha menjaganya, selalu mensyukurinya. Kita kalau dapat barang yang mahal, di kampung kita hanya kita yang memilikinya, kita harus apa? Senang, harus bahagia. Kapan kita bahagia senang? Kalau kita tahu bahwa yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang mahal dan hanya kita. Sesuatu yang mahal dan hanya kita. Lalu kalau kita tahu bahwa itu adalah mahal, harus menjaganya. Karena mata orang yang iri, mata orang yang benci kepada kita berusaha apa? Mengambilnya, merebutnya, merusaknya. Seperti tatkala kita dikasih oleh Allah keimanan, setan gak senang. Sehingga berusaha setan itu untuk apa? Mencurinya, mencuri keimanan itu, merusak keimanan itu, menghancurkan keimanan itu. Karena ketika seseorang meninggal bawa iman, dia nggak akan menjadi kawannya setan, nggak akan menjadi pendampingnya setan, karena ia akan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setan nggak mau terus berusaha untuk apa? Merusak, menghancurkan keimanan itu dari seseorang yang memilikinya, mendapatkannya. Karena itu kita patut mensyukurinya agar kenikmatan itu terus ada pada kita. Karena yang bisa menetapkan kenikmatan adalah dengan bersyukur. Nah, dengan bersyukur kenikmatan itu akan tetap. Lah mensyukuri kenikmatan, mensyukuri keimanan itu menjalankan sesuai yang seharusnya dari tanggung jawab yang ada dalam keimanan tersebut. Itu mensyukurinya. Sambil berusaha apa? Menguatkan keimanannya, mengkokohkannya dengan melazimi akhlak-akhlak yang baik, amal soleh dan yang lain sebagainya.
Lah, iman ini sumber dari segala kenikmatan. Paling berharganya dari semua yang berharga, dan bisa dikatakan langka. Langka. Nah, karena itu menjaganya itu berat. Yang mendapatkannya itu diambang bahaya. Dan butuh perhatian dari orang yang memilikinya. Jadi ibarat kalau kita bepergian membawa berlian kecil segini, bisa ratusan juta, bisa M, kan gitu. Masa kita bawanya dengan gini? Ini, tak mungkin. Kita nyimpen itu aja. Kita nggak asal naruh wadah tasnya, nggak asal naruh. Naruhnya hati-hati, kemudian selalu dipegang. Padahal belum tentu orang tahu isinya apa. Tapi kenapa? Dia tahu apa yang ada di dalamnya, sehingga tidak nyaman mau tidur, tidak bisa. Kebelet mau ke kamar mandi, ditaruh di luar, dibawa, susah ini. Ya apa ini caranya? Susah, berat. Nah, seperti itu keimanan. Apalagi di akhir zaman seperti ini, berat, berat, sehingga butuh perhatian ekstra bagi yang memilikinya, di dalam setiap di sudut setiap dirinya, agar keimanan itu tidak pas. Nah, itulah sesuatu yang berharga, sehingga dikatakan di situ, wa kullu azizin wa nafisin fa'ala mithli dzalika yakunu wa yujad. Semua yang berharga jarang berharga, barangnya jarang, langka, kemudian istimewa, itu pasti sulit mendapatkannya, kemudian berat untuk merawat, memerhatikan dan menjaganya. Itu mau tidak mau. Seperti itulah iman. Itulah iman. Karena itu jangan pernah merasa aman. Wah, iman anak aman, jangan. Kalau kita merasa aman, akan mudah dicabut. Tapi kalau kita nggak merasa aman, kita akan selalu waspada. Nah, selalu waspada membuat kita apa? Awas. Oh, ini tidak merusak. Oh, ini mengkhawatirkan. Nah, ibarat orang itu suudzon. Maling iki koyo kita pegang, awas ini, ngincer ini kelihatannya. Tapi kalau kita enggak, kalau kita merasa aman, seperti di hall misalnya, merasa aman, surut, hilang wis, hilang HP-nya sudah, hilang uangnya sudah. Kenapa? Merasa aman. Tapi kalau dia nggak merasa aman, dia pasti megang, dipegang, nggak bisa nggak dilepas tangannya. Nah, ini karena nggak merasa aman. Lah, iman juga gitu, jangan merasa aman. Kalau kita merasa aman, akan mudah dicabut. Nah, kita nggak boleh merasa aman. Karena apa? Ini sesuatu yang berharga, yang sulit untuk dijaga. Sehingga butuh ekstra kita memerhatikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan iman. Dan semoga setiap saatnya keimanan kita semakin kuat, semakin kokoh dan berkembang dalam amal kita dan ucapan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.